nggak bisa, aku ada akun Zoom. Bisa. Ada akun premium, mungkin bisa. Oh, bisa. Bisa dari sini. Oke. Oke, by the way ini kegiatan pertama kita ya di Hima tahun ini, yaitu kegiatan dari Divisi Pendidikan, itu Study Club. Jadi nanti di Study Club ini kita akan belajar materi-materi yang perlu kita diskusikan gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada materi lain yang perlu kita diskusikan, teman-teman juga bisa menyarankan ke kami. Kalau seandainya ada teman-teman lain mungkin yang lebih menguasai materi tersebut, bisa jadi mentornya juga. Jadi kita sambil sharing-sharing, jadi dari mahasiswa untuk mahasiswa gitu. Sepertinya sinyalku, suaraku lancar ya? Lancar, kedengeran Mas Anas. Sebentar saya share screen-nya. Oke. Materi kita malam ini tentang pengantar akuntansi 1 ya. Nggak bisa share screen-nya. Bentar Mas Anas. Oke, sudah Mas Anas. Materi kita malam ini itu tentang pengantar akuntansi 1 dan akan dibawakan oleh teman saya yaitu Mas Anas. Mas Anas ini nanti yang akan menyampaikan materi akuntansi 1. Oh ya, boleh juga selaku itu juga ya, ketua dari Hima kita. Kelihatannya? Ya, sudah kelihatan Mas Anas? Oh ya, mungkin perkenalan dulu kayaknya. Untuk saya sudah diperkenalkan Kak Lilis tadi, adalah saya Hima, ketua Hima sekaligus tutor untuk studi klub malam ini dengan materi pengantar akuntansi. Mungkin saya perkenalan dulu untuk studi klub sekarang yang dilaksanakan sekarang. Untuk studi klub merupakan tempat belajar mahasiswa jurusan akuntansi untuk diskusi materi perkuliahan yang kurang dipahami. Studi klub dilakukan lewat Zoom meeting atau secara sinkron sehingga teman-teman bisa tanya jawab secara langsung bila ada penjelasan materi yang kurang paham. Studi klub tidak hanya sebagai tempat belajar saja, tapi teman-teman juga bisa berarti mengajar karena konsep dari studi klub adalah dari mahasiswa untuk mahasiswa. Jadi teman-teman untuk pertemuan selanjutnya bisa juga mencalonkan sebagai tutor dan menyampaikan materi apa yang pengen di-share gitu. Selanjutnya yaitu tadi kan dari studi klub ini kan dari mahasiswa untuk mahasiswa. Artinya tutor atau pemateri maupun peserta berasal dari mahasiswa, khususnya mahasiswa jurusan akuntansi Universitas Cyber Asia. Jadi untuk alur kerjanya ini untuk sebelumnya kan sudah ditentukan materinya pengantar akuntansi dan tutornya saya. Dan untuk sekarang untuk nanti selanjutnya memilih materi serta tutor untuk pertemuan selanjutnya. Jadi teman-teman juga bisa mengajukan sebagai tutor dan nanti untuk materinya mau sharing tentang apa itu bebas sesuai keinginan teman-teman tutor yang ingin jadi tutornya. Mungkin untuk perkenalan dari studi klub itu aja. Untuk selanjutnya apa balik acaranya? Langsung pemaparan materinya. Oh ya. Materi yang akan kita bahas malam ini. Nanti barangkali ada teman-teman yang mau bertanya, boleh di kolom chat atau di sesi pertanyaan yang nanti kita buka ya.
Untuk materi sebentar saya persiapkan dulu ya. Sudah kelihatan Mbak Lili? Sudah terlihat. Oh ya, untuk materinya ini sama dengan yang teman-teman dapatkan di LMS ya. Cuma karena ini bahasa Inggris mungkin banyak yang kurang paham gitu ya. Jadi saya selain materi dari LMS, saya juga kasih penjelasan, maksudnya kasih slide, tambahkan slide sendiri dengan bahasa Indonesia sehingga harapannya nanti teman-teman bisa memahami materi dengan lebih baik gitu. Untuk pertama mungkin untuk pengantar akuntansi dengan tema Accounting in Action dengan dosen pengampu Bu Molina SE MSc AKCA. Untuk slide selanjutnya yaitu 3 aktivitas utama yang dilakukan oleh akuntan atau dan melakukan akuntansi, yaitu yang pertama yaitu mengidentifikasi, maksudnya yaitu select economic event atau transaksi, maksudnya mengidentifikasi mana yang termasuk transaksi ekonomi, mana yang tidak. Mungkin jasanya tadi identifikasi ini mungkin pertanyaan yang perlu disampaikan yaitu termasuk peristiwa ekonomi atau tidak. Untuk ciri-ciri dari peristiwa ekonomi yang pertama dapat dinilai ke dalam unit moneter. Yang kedua mengakibatkan perubahan posisi keuangan perusahaan. Dan ciri-ciri terakhir itu memiliki bukti transaksi. Contohnya membeli kertas untuk printer kantor. Itu termasuk peristiwa ekonomi karena mungkin kalau memberi kertas biasanya kan bisa dinilai ke dalam unit moneter, poin pertama. Terus untuk membeli kertas juga ini kan menggunakan kas ya. Kalau maksudnya kalau cash menggunakan kas perusahaan, kalau kredit juga mengakibatnya bertambahnya hutang perusahaan. Jadi nantinya dapat merubah posisi keuangan. Ini maksudnya selain harta perusahaan juga mengacu pada laporan posisi keuangan atau laporan raca. Terus untuk membeli ini kan biasanya ada bukti transaksi juga. Kalau membeli biasanya kwitansi. Jadi semakin jelas kalau ini adalah peristiwa ekonomi. Untuk peristiwa nomor 2 ini melakukan printing dokumen kantor menggunakan kertas. Jawabannya tidak. Kenapa? Karena sulit sekali mungkin untuk menilai dalam unit moneter. Artinya kalau mungkin satu lembar kertas atau beberapa lembar bisa dinilai dalam unit moneter, tapi untuk tinta yang digunakan terus penggunaan printernya akan sulit untuk dinilai dalam unit moneter. Selain itu juga mungkin untuk posisi keuangan perusahaan mungkin sulit
juga ditentukan karena tadi nilai unit moneternya juga agak sulit. Untuk bukti transaksi ini tidak ada ya. Jadi dapat disimpulkan melakukan printing dokumen kantor atau menggunakan kertas, tinta, dan lainnya ini bukan tidak termasuk peristiwa ekonomi. Untuk itu apa ya? Terus peristiwa nomor 3 yaitu menjual barang dagangan. Ini jelas peristiwa ekonomi karena dapat dinilai dalam unit moneter, juga mengakibatkan perubahan posisi keuangan. Kalau kita menjual barang dagang pasti akan menerima kas atau minimalnya kalau menjual barang dagangannya secara kredit kita akan menerima piutang dagang. Untuk peristiwa keempat atau yang terakhir yaitu menata barang dagang untuk dijual ini juga bukan peristiwa ekonomi karena bukan termasuk ke dalam ciri-ciri mungkin tidak termasuk ciri-ciri peristiwa ekonomi gitu. Untuk selanjutnya yaitu recording ini pemaparannya yaitu record sendiri, classify, terus summarize. Untuk penjelasannya recording atau mungkin kalau di bahasa Indonesia kan agak sulit ya. Jadi recording ini saya terjemahkan sebagai mencatat transaksi. Tapi dalam recording, dalam aktivitas recording ini kan ada record sendiri. Record artinya maksudnya ini record ini artinya mencatat transaksi di jurnal umum. Mungkin teman-teman familiar atau mungkin bahkan belum mengetahui sama sekali tentang jurnal umum. Nanti untuk ini kan baru sesi pertama ya, mungkin dalam sesi selanjutnya akan lebih detail mempelajari tentang siklus akuntansi, yaitu jurnal umum, terus classify atau ini classify ini mengelompokkan transaksi sejenis di dalam buku besar. Terus summarize ini meringkas, mengikhtisarkan semua transaksi di neraca saldo. Untuk apa ini? Bentar. Untuk bagian recording ini kurang lebihnya mungkin kalau mungkin untuk satu kata itu ini siklus akuntansi sih kayaknya. Di recording ini mencatat transaksi di jurnal umum. Untuk classify ini mengelompokkan transaksi sejenis di buku besar. Untuk summarize ini maksudnya mengikhtisarkan di neraca saldo. Terus untuk aktivitas akuntansi yang selanjutnya yaitu communication. Tadi kan pertama identification, recording, dan communication. Communication ini terdiri dari dua kegiatan. Yang pertama yaitu prepare accounting report. Untuk kegiatan kedua yaitu analyze dan interpret
for user. Ini untuk tadi kan satu aktivitas yaitu communication, yaitu membuat laporan keuangan dan analisis dan interpretasi laporan keuangan. Laporan keuangan sendiri itu ada 4 jenis. Yang pertama laporan laba rugi atau income statement. Yang kedua itu laporan perubahan modal atau retained earning statement. Yang jenis laporan keuangan yang ketiga yaitu laporan neraca atau statement of financial position. Ini biasanya pembuatannya urut ya. Jadi untuk habis siklus akuntansi terus kita akan membuat laporan laba rugi, terus perubahan modal, neraca, dan kas, karena ini dalam data dalam perubahan modal ini memerlukan data dari laporan laba rugi terlebih dahulu dan seterusnya. Tadi sampai financial position ya. Untuk jenis laporan yang keempat yaitu laporan kas atau statement of cash flow. Ini jenis-jenis laporan keuangan ini perlu teman-teman ketahui, karena nanti di akhir slide terakhir ini untuk ada soal tentang jenis-jenis laporan keuangan ini. Untuk selanjutnya yaitu the accounting process includes the bookkeeping function. Ini maksudnya untuk accounting sendiri itu, accounting proses maksudnya itu termasuk bookkeeping sendiri itu ini dua aktivitas ini, sedangkan akuntansi itu ada 3 ini. Jadi untuk mungkin antara bookkeeping konsep ini berbeda antara pembuku itu mengidentifikasi dan mungkin sampai sini aja, mungkin sampai prepare accounting report, laporan keuangan ini aja sih kalau bookkeeping. Tapi kalau akuntansi atau accounting ini ada analyze dan interpret for user. Artinya kita menerjemahkan laporan keuangan yang dibuat ini dalam bentuk grafik, bisa dalam maksudnya disederhanakan untuk disampaikan ke manajemen perusahaan. Kalau bookkeeper atau tukang pembukuan yang maksudnya bertugas untuk pembukuan, dia tidak ada kewajiban untuk analisa dan menginterpretasikan laporan keuangan untuk disampaikan ke manajemen perusahaan. Jadi dua hal antara bookkeeping dan accounting ini berbeda ya. Terus selanjutnya yaitu siapa yang menggunakan accounting data.
ada pihak internal, maksudnya ini internal atau di dalam perusahaan, ada pihak eksternal user, yaitu di luar perusahaan. Di dalam perusahaan yang menggunakan accounting data, mungkin hasil dari accounting data ini, laporan keuangan ini bisa pihak divisi marketing untuk menentukan harga ini, untuk menentukan harga, mungkin ini contohnya menentukan harga ponsel Nokia agar keuntungan yang didapat perusahaan bisa maksimal. Terus untuk pengguna accounting data selanjutnya yaitu manajemen. Manajemen ini menggunakan accounting data untuk menentukan produk mana sih yang perlu dijual atau bahkan perlu dihentikan produk menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Untuk contohnya ini kan untuk snack kan mendung, ini artinya mungkin penjualan snack itu kurang lancar dibandingkan penjualan ini minuman. Jadi perusahaan dengan accounting data ini kan bisa mengetahui, bisa menentukan dua produk ini, mana yang perlu diperbanyak produksinya, dimaksimalkan, mana yang perlu dikurangi atau bahkan diliminit atau mungkin dihentikan. Kalau dari contoh ini kita memaksimalkan produksi minuman dan mungkin meliminit produksi snack agar keuntungan yang didapat perusahaan bisa maksimal atau kerugian bisa meminimalkan kerugian. Untuk pengguna accounting data selanjutnya yaitu di bagian finance. Ini jelas mungkin untuk pemaparannya yaitu apakah kas yang dimiliki perusahaan ini cukup untuk membayar dividen bagi pemegang sahamnya, atau kalau finance itu biasanya selain mengurusi cash juga mungkin anggaran untuk perusahaan juga ya. Untuk internal user accounting data selanjutnya yaitu human resources, yaitu mungkin menggunakan accounting datanya dengan cara apakah mempertimbangkan apakah laba yang punya perusahaan ini dapat meningkatkan gaji dari karyawan Toyota atau bagaimana. Jadi pihak human resource menggunakan accounting data untuk keperluan ini. Terus selanjutnya yaitu internal user atau pengguna di luar perusahaan, pengguna atau pihak yang menggunakan accounting data atau laporan keuangan. Untuk yang pertama ini adalah investor. Investor ini atau orang yang memegang saham perusahaan atau shareholder.
Jadi investor menggunakan accounting data untuk mempertimbangkan apakah income, apakah laba yang diperoleh oleh perusahaan Royal Dutch Shell ini maksudnya memuaskan atau menunjukkan profit. Jadi investor bisa mempertimbangkan apakah dia akan menginvestasikan uangnya ke perusahaan Royal Dutch Shell ini atau tidak. Untuk pihak eksternal selanjutnya yang menggunakan accounting data adalah kreditor. Yaitu kreditor menggunakan accounting data untuk mempertimbangkan apakah perusahaan bisa membayar hutang ketika dia jatuh tempo. Untuk selanjutnya yaitu basic accounting equation atau persamaan dasar akuntansi. Ini merupakan underlying framework atau kerangka kerja dasar yang digunakan untuk mencatat atau recording dan summarizing economic event. Tadi recording dan summarizing ini termasuk bookkeeping ya. Jadi accounting ini bookkeeping dan accounting ini sebenarnya berhubungan tapi berbeda. Artinya accounting ini termasuk bookkeeping tapi bookkeeping termasuk bookkeeping termasuk accounting bookkeeping termasuk accounting, tapi accounting itu lebih luas daripada bookkeeping. Tadi kalau accounting itu ada analisa dan interpretasi laporan keuangan kepada manajemen perusahaan, sedangkan untuk bookkeeping itu tidak ada kegiatan itu. Jadi dalam persamaan dasar akuntansi atau basic accounting equation ini intinya itu yaitu aset harus sama dengan penjumlahan antara liabilitas dan ekuitas. Itu intinya dari basic accounting, tapi dalam selanjutnya nanti akan dipaparkan apa sih yang termasuk aset itu, apa yang termasuk liabilitas, apa yang termasuk ekuitas. Ini tadi harta harus kalau tadi ini istilah dalam bahasa Inggris, kalau dalam bahasa Indonesia aset itu biasanya diartikan sebagai harta, sedangkan liabilities ini diartikan di bahasa Indonesia kan dengan hutang, dan equity ini kalau istilah Indonesianya yaitu modal. Nah ini untuk apa sih yang dimaksud dengan aset itu? Aset itu adalah resources atau sumber daya yang dimiliki oleh
perusahaan atau bisnis. Selain itu, aset juga menyediakan layanan atau keuntungan di masa depan bagi perusahaan. Selain itu, aset maksudnya contoh dari aset yaitu yang pertama itu cash atau kas, yang kedua inventory atau perlengkapan. Inventory itu persediaan, equipment yaitu peralatan dan lainnya. Untuk liabilitas sendiri yaitu claim against aset, yaitu maksudnya klaim dari aset yang dimiliki perusahaan. Jadi aset dari perusahaan ini ada yang dari hutang, ada yang milik dari shareholder atau pemegang saham. Jadi untuk liabilitas ini klaim dari aset ini yang maksudnya haknya itu ada dari eksternal. Ini mungkin untuk persamaan dasar akuntansi ini, yaitu maksudnya ini liabilitas ini ada hak dari pihak luar. Kalau equity ini sudah hak milik perusahaan atau shareholder, pemegang saham. Nah, untuk tadi kan ada pihak luar yang memiliki hak dari pihak luar. Pihak luar ini adalah kreditor atau pihak yang memiliki uang yang dipinjamkan ya kayaknya. Maksudnya aset ini kan ada hak milik dari pihak luar. Nah, hak milik pihak luar yang dimaksud ini kreditor. Kalau perusahaan atau yang meminjam uang ini disebut debitor. Contoh dari liabilitas ini ada account payable atau hutang. Notes payable ini adalah surat hutang, salaries dan wage payable atau hutang gaji karyawan dan lainnya. Ini breakdown dari equity tadi kan sama dasar akuntansi kan equity sendiri itu ordinary atau saham biasa, dan retained earning atau laba ditahan. Laba ditahan ini merupakan komponen atau maksudnya hasil dari revenue atau pendapatan dikurangi expense atau beban dikurangi dividen. Dividen ini kalau di perusahaan, kalau di perorangan mungkin kalau teman-teman yang sudah pernah belajar akuntansi mungkin familiarnya dengan privé. Nah, kalau privé itu di
perorangan atau perusahaan perorangan. Kalau dividen ini biasanya di perusahaan terbatas atau PT. Untuk analisis transaksi ini, kalau tadi kan sempat dibahas tentang jurnal umum. Karena ini bagian awal, sebentar. Mungkin teman-teman sampai sini ada pertanyaan kah? Oke, apakah teman-teman ada pertanyaan dulu? Mungkin ada pertanyaan kah teman-teman? Ya teman-teman, silakan yang kurang jelas kemarin didiskusikan di grup, silakan ditanya bagi yang belum paham ya. Jangan malu untuk bertanya. Kita semua di sini sharing, jadinya di bawah enjoy aja gitu. Ya nanti ketika kalian ujian itu kalian udah bisa siap juga nanti. Ayo, ada yang ingin ditanyakan? Selamat malam Kak, mohon izin untuk bertanya boleh? Ya Mbak Lutfiana ya. Silahkan Iya. Mbak. Oke. Kemarin saya tanya tapi di forum diskusi yang sama dosen. Untuk yang privé tadi yang dijelaskan oleh Mas Anas, itu berarti kan kita menggunakan laporan perubahan modal. Pertama itu laporan perubahan modal kita masukkan, terus kemudian laporan laba rugi, dan kita menggunakan kembali laporan perubahan modal untuk melihat adjust terakhirnya. Apakah begitu ya Kak? Atau bagaimana? Kalau yang aku pahami sih, kalau privé ini akan maksudnya mungkin total dari PIVO ya, lebih tepatnya ini adanya di laporan perubahan modal saja. Kalau laporan laba rugi itu hanya revenues atau pendapatan dan beban saja. Jadi untuk saldo dari privé atau dividen itu adanya di laporan perubahan modal aja, Mbak Lutfiana ya. Setahu gue ya. Baik Kak. Terus jadi ya, untuk privé ini kemudian tidak ada di saldo di laporan laba rugi, nggak ada. Baik Kak. Kak, apakah saya boleh bertanya lagi ya Kak ya? Untuk capital expenditure itu berarti kita masukkan ke laporan laba rugi, dan itu nanti juga mempengaruhi laporan perubahan modal kah? Iya, soalnya perubahan modal itu kan retained earning tadi atau laba ditahan itu komponennya kan 3 tadi kan. Ada pendapatan, revenue, terus expenses atau beban, dan privé tadi. Mungkin diulangi Mbak, soalnya pertanyaannya gimana? Ya Kak, capital expenditure itu nanti kan berarti dari penjelasannya Kak Anas tadi kan berarti dimasukkan laporan laba rugi dulu, baru nanti juga end off-nya kan di laporan perubahan modal ya, mempengaruhi laporan perubahan modal juga. Ya kalau itu mungkin kalau dari keseluruhan ya dalam satu periode itu akan mempengaruhi semua laporan keuangan dari pertama itu
Seperti yang aku jelaskan, pertama itu akan mempengaruhi laporan laba rugi. Nanti selanjutnya kalau dari laporan laba rugi sudah maksudnya bagian akhir dari laporan laba rugi kan laba bersih. Nah, laba bersih ini akan dipindahkan ke laporan perubahan modal, terus perubahan modal atau retained earning, laba ditahan tadi kan komponennya ada 3. Untuk laba bersih ini pendapatan dikurangi dengan beban. Nah, laba bersih ini nanti dikurangi dengan prive atau dividen, ini akan menjadi laba ditahan. Nah, laba ditahan ini nanti laba ditahan lebih spesifiknya nanti akan masuk ke laporan posisi keuangan atau laporan neraca. Itu Mbak Lutfiana. Baik Kak Anas, terima kasih penjelasannya. Ya, sama-sama. Mungkin saya lanjutkan kali yang nanya materinya. Ya, Mas Anas. Boleh Mas Anas dilanjutkan. Sebentar. Nah, ini mungkin sudah masuk hitung-hitungan sih. Kalau ini nanti ini masuk hitung-hitungan, tapi tadi kan saya sempat menerangkan untuk jurnal umum, buku besar atau siklus akuntansi. Kalau awal ini mungkin di persamaan dasar akuntansinya. Jadi mungkin stop search. Mungkin pakai Excel aja biar itu melihat tadi. Ini kan untuk transaksi pertama ini kan tentang investment atau investasi yang dilakukan oleh pemegang saham. Jadi ini ceritanya Ray and Barbara Neal
memutuskan untuk memulai pengembangan perusahaan pengembangan aplikasi smartphone dengan nama SoftByte SA. Terus pada 1 September 2017 Ray and Barbara Neal ini menginvestasikan sebesar 15.000 cash di bisnis tersebut di dalam SoftByte ini tadi, dan ditukarkan dengan 15.000 euro atau euronya. Euro saham biasa ordinary shares. Nah, untuk saham biasa ini mengindikasikan kepemilikan dari Ray and Barbara Neal ini dalam SoftByte SA, dalam perusahaan. Transaksi ini menghasilkan untuk analisis dalam kaitannya dengan analisis transaksi dari transaksi yang investasi yang dilakukan pemegang saham ini akan, kalau dari analisis transaksinya, akan menyebabkan kenaikan dalam akun aset dan equity. Jadi gini, investasi yang dilakukan oleh Ray and Barbara Neal sebesar 15.000 tadi akan maksudnya akan mengakibatkan aset perusahaan bertambah, asetnya akan naik, dan juga ekuitasnya naik. Jadi kalau analisis transaksi ini begitu. Jadi ini kan sama dengan kan, kalau dia naik aset dalam bentuk kas naik 15.000, maka yang di sebelah kanan atau liabilitas dan ekuitas ini juga akan naik 15.000 untuk transaksi pertama. Untuk transaksi kedua yaitu pembelian peralatan dengan StarCash. Pembelian peralatan StarCash. Jadi ceritanya perusahaan SoftByte akan membeli komputer sebesar 7.000, maksudnya 7.000 secara cash. Nah, kalau ini berbeda, kalau tadi di sisi kenaikannya berefek pada sisi kanan dan juga kiri. Untuk transaksi kedua ini efeknya akan di satu sisi, karena untuk cash dan equity atau peralatan ini sama-sama aset.
gimana sih caranya mengetahui peralatan ini kok aset? Nah itu mungkin maksudnya ada deskripsinya, maksudnya sudah ditentukan transaksi, maksudnya apa akun transaksi ini termasuk apa, itu sudah ditentukan. Jadi teman-teman perlu berlatih atau minimal membaca referensi lah. Nanti di akhir ini, di akhir slide ini ada tiga referensi untuk dari referensi site ini sendiri, dan juga 2 referensi untuk latihan soal. Ada juga materinya tapi kebanyakan yang paling dominan itu latihan soal, dan ada juga solusinya atau kunci jawabannya. Jadi teman-teman bisa berlatih latihan soal, maksudnya ditutup dulu jawabannya, nanti dicocokkan dengan kunci jawabannya gitu untuk berlatih. Untuk analisis transaksi yang ketiga ya. Yang ketiga ini tentang pembelian supplies, atau kalau supplies ini dalam bahasa Indonesianya mungkin perlengkapan on credit atau secara kredit. Jadi ceritanya Softbet ini membeli 1.600 euro headset dan other aksesoris expected to last several months. The supplier jadi kalau ini secara kredit, jadi ceritanya Softbet ini membeli 1.600 supplies dalam bentuk headset dan aksesoris lain. Untuk ini suppliernya ini mengizinkan Softbet atau perusahaan untuk membayar tagihannya di bulan Oktober. Jadi kalau kita basic accounting atau akuntan atau persamaan dasar akuntansinya ini, jadi kan untuk supplies untuk supplies ini termasuk aset. Supplies termasuk aset, dan karena dibelinya secara kredit, maka akan menimbulkan liabilitas. Jadi dalam transaksi 3 tadi akan mengakibatkan kenaikan pada aset sebesar 1.600 euro ya. Ya, 1.600 euro, dan juga utang perusahaan juga akan meningkat sebesar itu 1.600 euro. Mungkin saya tanya kepada teman-teman, kalau transaksinya kan ada berapa? Ada 10. Kita baru 3 kira-kira mau dilanjutkan sampai 10 atau
3 saja sudah cukup. Menurut teman-teman gimana? Halo teman-teman, gimana? Apakah 3 tadi sudah cukup jelas atau kita perlu membahas sampai 10 transaksi tadi? Gimana teman-teman? Mau lanjut sampai 10 transaksi atau 3 cukup? Gimana nih teman-teman, mau lanjut apa dilanjutkan slide selanjutnya biar sampai kuis atau bagaimana nih? Boleh Soalnya dilanjut aja kali Lis. Dilanjut yang tadi atau next slide? Kan next slide Boleh ada next slide pembahasannya juga atau ya? ada itu transaksinya masih ada nyampe bawah lagi ya? Iya, tapi untuk next transaksinya sendiri ada 10. Mm-mm. Tapi kita baru membahas 3 ya. 3. Untuk jadi teman-teman kira-kira 3 aja sudah paham tentang bagian itu atau perlu menyelesaikan sampai 10 transaksi. Kalau selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis laporan keuangan. Tadi kan transaksi, baru analisis transaksi. Untuk slide selanjutnya ini akan membahas jenis-jenis laporan keuangan, artinya tadi saldonya itu efeknya ke mana, seperti yang ditanyakan apa tadi? Ditanyakan Kak Lutfi tadi. Lutfiana. Ya, betul. Kak Lutfiana. Boleh dilanjut aja Kak Anas. Lanjutkan slide selanjutnya ya. Iya boleh. Iya, kalau gitu. Data dari slide selanjutnya kan data dari yang barusan dijelaskan ya Mas Anas ya? Dimasukkan ke jenis-jenis laporan keuangan itu ya? Aku sendiri jujur belum maksudnya belum menghitung semuanya. Mungkin teman-teman juga bisa sambil baca PDF-nya juga, karena nanti informasi data-data di atas nanti masuk ke sini juga. Mungkin ini kali ini kan kalau transaksi ini kan hanya berefek ke satu periode saja. Mungkin ke sini juga kali ya. Iya di situ. Saldo ini dari transaksi ini kali ya. Kalau siklus akuntansi itu kan ada jurnal umum, buku besar, dan terusnya. Mungkin hasilnya di saldo ini. Kalau slide selanjutnya ini membahas tentang tadi kan untuk analisis transaksinya. Untuk slide selanjutnya ini membahas jenis-jenis dari laporan keuangan. Jadi laporan keuangan satu dengan lainnya itu akan saling terkait. Untuk setelah kita mencatat transaksi ini nanti ada saldo akhir nanti akan masuk ke laporan income statement atau laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini sendiri akan terjadi revenue atau pemasukan yang diterima perusahaan dan juga expense atau beban. Jadi nanti revenue-nya ini akan dikurangi dengan total expense,
sehingga nanti menghasilkan net income atau laba bersih. Nah, laba bersih ini akan dimasukkan ke retained earning statement atau laba ditahan, laporan perubahan modal. Nah, tadi kan komponen dari laporan perubahan modal itu kan ada revenue, ada expense, dan juga dividen. Nah, untuk revenue dan expense ini revenue dikurangi expense ini akan hasil akhirnya ini net income. Nah, langsung komponen dari Ya, lanjutkan Mas. Komponen dari retained earning ini ada 3 ya. Yang terakhir itu dividen. Jadi dalam laporan perubahan modal ini net income atau laba bersih itu akan dikurangi dengan dividen. Atau kalau di perusahaan perorangan namanya preferred. Nah, ini untuk hasilnya retained earning pada 30 September atau akhir periode sebesar 1.450 euro. Setelah laporan perubahan modal nanti akan ke statement of financial position atau neraca. Nah, ini ke saldo retained earning ini akan dimasukkan ke retained earning ini adanya di bawah ekuitas. Tadi kan ada penjelasan kalau laba ditahan atau retained earning ini ada di ekuitas. Nah, ekuitas sendiri ini komponennya ada 2, yaitu share capital ordinary atau saham biasa dan juga retained earning. Nah, kalau tadi kan saldo dari retained earning ini akan dijumlahkan dengan saldo share capital. Jadi untuk jumlah keseluruhan dari equity yaitu 16.450 euro. Kalau selanjutnya yaitu membahas tentang statement of cash flow. Nah, kalau tadi di dalam neraca ini kan salah satunya ada komponen cash. Nah, cash sebesar ini. Nah, dalam laporan kas atau statement of cash flows ini cash yang ada di laporan di neraca ini akan di breakdown atau maksudnya didetailkan lagi. Ini cash flow apa sih? Kalau laporan kas ini ada 3 komponen, yaitu kas dari kegiatan operasi, dari kegiatan investing, dan juga financing atau pendanaan. Kalau operating ini maksudnya dari kegiatan utama perusahaan. Contohnya kalau dia Nestle contohnya yaitu menjual barang kayak susu dan lain-lain, itu saldo yang dia dapat dari operasi kas ya, ini karena ini laporan kas, saldo yang didapat dari aktivitas
utama yang dilakukan Nestle tadi itu akan masuk ke dalam bagian ini. Nah, bagian selanjutnya adalah investing activity atau aktivitas investasi. Kalau aktivitas investasi itu pengeluaran atau pemasukan kas dari aktivitas jangka panjang. Ini kan kalau ini ada komponen equipment atau peralatan ini bisa dipakai perusahaan untuk jangka panjang. Contohnya dari peralatan ini itu kayak mesin perusahaan kan dipakainya dalam jangka panjang. Sedangkan komponen terakhir itu financing atau aktivitas pendanaan itu uang kas keluar atau kas masuk dari pendanaan yang dilakukan perusahaan. Contohnya pendanaan ini bisa dari menjual saham, bisa juga mungkin dari utang. Kalau menjual saham ini kan uangnya masuk ke perusahaan, jadi perusahaan akan menerima uang sebesar ini untuk dividen. Ini juga mungkin dalam kelompok saham shareholder, pemegang saham. Untuk dividen ini kan kayak prive itu kan uangnya keluar, jadi ini uangnya akan berkurang di saldo laporan arus kas. Mungkin itu sih. Bagaimana Kak Lis? Mau bahas short quiz-nya atau untuk selanjutnya ini bagian terakhir. Bagian terakhir itu tips dan trik perkuliahan. Nanti kalau ada buku referensi yang digunakan, terus nanti juga ada sumber untuk latihan soal. Untuk latihan soal akuntansi secara umum, bukan hanya yang dijelaskan ini saja. Gitu Kak Belis. Saya lanjutkan atau membahas kuis atau langsung ke tips trik aja. Gimana kalau kita pembahasan kuis saja nih teman-teman? Nanti bisa saling tektokan gitu. Kalau ya mungkin kita sama-sama ngerjain enggak ya? Mungkin saya share screen dulu. Jadi kuisnya ini ada transaksi dari perusahaan bernama Firmari & Co. SA. Ini merupakan public accounting firma akuntansi publik. Transaksi di bulan Agustus maksudnya disajikan di bawah ini. Kita disuruh untuk mempersiapkan tabel analisis transaksi yang dimana memperlihatkan efek ini. Tadi kan
ada sempat aku jelasin tentang persamaan dasar akuntansi. Nah, transaksi ini kira-kira kalau di dalam persamaan dasar akuntansi ini efeknya apa sih? Ada naik, ada turun saldonya gitu kira-kira. Untuk mungkin kalau contoh dicontohkan lebih jelas ya. Mungkin untuk transaksi pertama saya contohkan dulu, mungkin ini mungkin kan ini accounting equation-nya saya tulis dulu, aset sama dengan hutang atau liabilitas ditambah ekuitas. Untuk transaksi pertama yaitu perusahaan mengeluarkan saham biasa untuk kas sebesar 25.000 euro. Ini kalau dari saya ini akan meningkatkan aset dan juga meningkatkan equity. Kalau teman-teman gimana, ada yang mungkin ada pendapat lain? Gimana teman-teman? Mungkin transaksi kedua ya. Untuk transaksi kedua yaitu perusahaan ini membeli office equipment atau peralatan kantor secara kredit. Ini kira-kira kalau dalam persamaan dasar akuntansi ini efeknya apa? Efek itu maksudnya ke liabilitas atau equity ya Mas ya? Atau aset gitu ya? Ya, betul. Mungkin untuk aset bertambah dan liabilitas ya bertambah. Benar nggak, Kak? Ya, betul. Bertambahnya berapa kira-kira? 7.000. Betul. Ya. Karena betul untuk transaksi ketiga yaitu perusahaan menerima 8.000 kas 8.000 euro ditukar dengan services performance. Ini ditukar dengan maksudnya gini, perusahaan ini memberikan jasa. Nah, dari jasa ini perusahaan itu menerima kas sebesar 8.000 euro. Kira-kira kalau di dalam persamaan dasar akuntansi efeknya ke mana? Kira-kira teman-teman. Aset bertambah dan ekuitas bertambah. Benar nggak? Kayak kalau dari aku sih, ini karena ini kayak apa ya? Kayak menjual produk. Nah, karena ini perusahaan accounting firm ya, perusahaan jasa ini ya saya equity ya, betul-betul equity. Equity ini kan komponennya ada tiga tadi ya, ada revenue, ada expense, ada dividen. Nah,
Kalau 7.000 ini termasuk revenue. Ya betul-betul. Ya. Ekuitas dan bertambah, aset bertambah. Untuk transaksi selanjutnya itu 4 aset. Kalau ini gimana? Jadi perusahaan membayarkan 850 untuk membayar sewa bulan ini. Kenapa? Mungkin aktiva bertambah, kalau biaya itu masuk ke liabilitas ya? Biaya sewa ya? Aset. Ya, aset bertambah. Aset berkurang ya, pembayaran biaya sewa. Ya, biaya itu termasuk aset, tapi kalau beban itu termasuk ekuitas. Karena sewa bulan ini ya termasuk biaya sih. Aset kalau dari aku aset semua ini. Artinya karena aset komponennya itu ada kas bertambah, terus untuk kas berkurang, biaya bertambah. Kalau dari saya, dari aset semua, efeknya ke aset semua, yaitu kasnya berkurang sebesar 850 ini, dan biaya ini kan kalau bersewa ini antara beban dan biaya. Kalau biaya komponennya aset, kalau beban komponen ekuitas. Antara dua ini, biaya dan beban ini. Karena ini sewa bulan ini kemungkinan beban langsung ya. Nah, Iya. beban ya. Masuk ekuitas Beban ya, masuk. Mas Hans ya? Iya, ekuitas bertambah. Di expenses? Berkurang. Expand. Sama-sama berkurang. Asal berkurang, ekuitas juga berkurang. Untuk transaksi terakhir, yaitu perusahaan membayar dividen sebesar 1.000 euro secara cash kepada pemegang saham. Kira-kira gimana teman-teman efeknya ke ini persamaan dasar akuntansinya? Halo Kak, boleh Iya. membantu menjawab? Boleh. Oh iya, untuk paid dividen karena itu cash berarti aset berkurang di kas, kemudian di sisi ekuitas dividennya masuk ke, jadi balance di sisi ekuitas itu berkurang di sisi ekuitas. Ya, kalau dari saya juga mungkin kayak itu. Kan ini kan membayar dividen tadi itu sama dengan privé. Privé itu akan mengurangi komponen dari return earning tadi kan. Jadi sama, kalau dari aku ekuitas berkurang, aset dalam hal ini kasnya akan berkurang sebesar 1.000 euro. Mungkin ini slide terakhir untuk mungkin teman-teman bisa kan kalau kemarin kalau yang bahasa Inggris itu teman-teman agak mungkin kesusahannya ini kalau mungkin kesusahan ada buku referensi dalam bahasa Indonesianya, yaitu pengantar akuntansi berbasis IFRS dengan penulisnya Wegard Kimmel Keso. Ini biasanya yang dipakai sih. Ini aku dapat dari RPS pengantar akuntansi. Ini
buku pegangan yang digunakan oleh dosen. Dan ini bahasa Indonesia. Kalau penerbitnya Salemba 4 ini dalam bahasa Indonesia. Untuk tips yang kedua ini terjemahan dokumen. Kan kalau sebentar saya contohkan. Kan materi di LMS teman-teman itu kan dalam bentuk ini dalam bentuk bahasa Inggris kayak yang saya bahas tadi. Nah, dengan Google ini kan bahasa Inggris kan. Nah, dengan bantuan dari Google Translate ini, teman-teman bisa menerjemahkan sebentar. Bisa menerjemah bahasa Inggris ke trik latihan soal ini kok nggak bisa diklik ya. Oh. Untuk trik yang 3 itu latihan soal. Aku ada buku untuk latihan soal yang pertama itu pengantar judulnya pengantar akuntansi comprehensive edition. Ini dari Harry S.E. penulisnya. Ini dilengkapi dengan kumpulan soal dan juga solusinya. Jadi teman-teman bisa untuk latihan ini juga ada materinya, dikit ringkasan sih materinya. Nggak terlalu detail. Tapi yang paling ini ada kumpulan soal dan solusinya. Dan ini di Ibusnas ini aplikasinya ada di Android dan Apple dan lain-lain. Ini kalau ngaksesnya di aplikasi ya, kalau di web nggak bisa diakses. Untuk buku selanjutnya ini sama di Ibusnas juga. Tapi ini kalau tadi ada materinya dikit ringkasan, kalau ini full soal dan jawaban ada saya. Tapi lebih ditekankan ke soal dan jawaban, ada materinya juga dikit sama saya. Kurang lebih sama, soalnya penulisnya juga sama. Tapi ini judulnya 225 soal dan jawaban. Tapi lebih ditekankan kepada soal dan jawaban gitu. Jadi teman-teman bisa berlatih soal untuk akuntansi ini. Mungkin gitu saja yang bisa aku sampaikan. Mungkin terima kasih teman-teman yang sudah hadir dalam studi klub malam ini. Begitu Mbak Lilis, mungkin untuk selanjutnya saya serahkan ke Mbak Lilis. Oke, sebelumnya terima kasih Mas Anas atas pemaparan materinya.
Untuk teman-teman nih ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ada? Bisa cukup dipahami? Oke. Ada yang Mungkin kebingungan nggak sih kayak mengenali istilah-istilah akuntansi yang dalam berbahasa Inggris gitu? Ada yang kebingungan nggak sih? Apa sudah paham semua nih? Bisa nggak Kak share untuk istilah-istilah akuntansi dalam bahasa Inggrisnya? Saya tadi emang agak bingung sih untuk bikin masukin persamaannya. Oh, oke. Coba nanti kita cari dulu, kalau itu nanti kita share ke grup ya, untuk istilah-istilah dari akuntansinya. Ada lagi nggak? Mbak, aku mau nanya Mbak. Iya. Jadi kan ada istilah-istilah kayak aset, liabilitas, terus ekuitas. Terus kan tadi kan ada soal kuis kan, terus kayak efeknya tuh ditanyakan kan terhadap transaksi ini masuk ke kemana gitu. Itu cara membedakannya untuk masuk ke aset, liabilitas, dan ekuitas tuh gimana ya Mbak? Oke. Kayak asetnya bertambah atau asetnya berkurang atau gimana gitu Mbak? Oke, terima kasih Mas Iqbal atas pertanyaannya. Mas Aras mau jawab nggak Mas? Atau mungkin dari teman-teman lain juga nih yang mau coba bantu menjawab pertanyaannya Mas Iqbal nih. Kalau dari aku tadi kan sempat dipaparkan dikit ya apa yang termasuk dari aset, apa yang termasuk dari liabilitas, dan apa yang termasuk dari ekuitas. Tapi untuk lebih maksudnya lebih jago apa gimana sih kalau transaksi termasuk aset, termasuk liabilitas, termasuk ekuitas, ini bisa membaca referensi yang tadi saya share, yaitu dari buku Geso tadi, atau berlatih di Duba tadi untuk lebih jasa. Kalau harus sih harus kalau menghafal sih enggak sih, memahami lebih enak, lebih apa ya, kalau soalnya berbeda itu lebih, maksudnya lebih bisa klik gitu. Kalau jawaban dari saya gitu Mas Iqbal, masih. Baik, Anas, makasih ya. Berarti dari Oke. buku ya yang tadi ya Mas Anas ya? Ya, dari buku. Oke. Mungkin ada tambahan dari teman-teman lainnya nggak nih? Biar bisa sama-sama sharing, jadi kita sama-sama tahu gitu. Nggak ada? Nggak ada. Oke, ada pertanyaan lagi atau kita cukupkan nih? Sudah berarti udah 1 jam 42 menitan ya? Kita ketemu lagi kapan Mbak? Nanti diinfokan. Iya, Mas Anas? Mungkin ada di teman-teman ada yang bersedia untuk jadi tutornya yang untuk studi klub selanjutnya, atau gimana teman-teman? Kesepakatan aja sih. Mungkin ya teman-teman ada yang kayak menguasai di apa gitu kan, terus mau coba untuk sharing ke kita tentang materi-materinya. Nanti boleh diinfokan ke kita ya. Saya siap gitu. Untuk nanti kita wadahin. Akuntansi aja atau yang lain juga Mbak? Boleh apapun, yang terpenting materi perkuliahan dari akuntansi bisa, pajak bisa, terus apalagi ekonomi juga bisa, dan pokoknya terkait materi perkuliahan gitu Mas. Boleh akuntansi dan lainnya. Oke. Berarti boleh materi apa aja ya yang terkait materi perkuliahan. Iya, ada lagi? Sudah cukup? Oke. Nanti tunggu kelas-kelas selanjutnya ya. Sangat-sangat ditunggu. Mungkin nanti kelas selanjutnya bakalan lebih itu lagi ya Mas Anas ya. Ini sudah keren banget dan next selanjutnya bakalan lebih keren lagi insya Allah.
Ya, mohon maaf teman-teman kalau mungkin suaraku mungkin agak putus-putus dari sinyal. Untuk saya sendiri ini keadaannya sakit, habis sakit itu saya tumor otak, jadi mungkin untuk suaranya kurang jelas atau agak terbata-bata gitu ya kalau dari deskripsi teman-teman. Jadi mohon maaf kalau kurang jelas gitu ya. Terima kasih, Elis. Cukup jelas kok, Mas Anas. Tapi kalau misalnya masalah koneksi mau digimanain lagi ya, namanya juga online gitu, nggak bisa kita kendalikan gitu. Oke, sekali lagi Mas Anas terima kasih atas pemaparan materinya, sudah membantu kita nih dari kelas AK 101 sama 02, atau mungkin dari kelas-kelas lainnya juga untuk memahami materi dari pengantar akuntansi 1 ini. Nanti untuk istilah-istilahnya, kalau kamu sudah menemukan, nanti kita share ya ke teman-teman ke grup WA-nya. Oke, itu saja kali ya Mas Anas ya. Ya, Elis. Oke. Terima kasih sudah bergabung dan kita nantikan lagi teman-teman untuk bergabung di kelas selanjutnya. Kita tutup pertemuan kali ini. Stay happy ya, tetap sehat dan tetap semangat. Itu dari kami, dari Hima Akuntansi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Elis dan teman-teman Ya, atas selamat kehadirannya. malam semuanya. Terima kasih juga Mas Anas. Izin live. Untuk recordnya sudah Melis. Untuk Zoom-nya, untuk record nanti ini sudah pernah ada pengalaman atau gimana Melis? Oh, sudah ada pengalaman. Biasanya nanti setelah ini ya, setelah nanti bakalan itu. Ya, betul. Saya tutup ya. Terima kasih teman-teman semuanya sudah bergabung.